pembahasan itu terkait materi-materi yang ya teman-teman semuanya, berkaitan kesehatan. Ya, kalau kita memandang Islam, tentunya Islam itu senang sih ya melihat kalau bahasa di sebuah hadis itu disampaikan bahwa teman-teman pasti kelas C juga sudah dapat materinya ya. Kalau nggak salah dulu Pak Hasan pernah share. Kalaupun belum nanti sampai biasa nanti di-share juga. Kalau kelas A, B itu sudah, kelas C sudah mungkin ya, atau belum? Kalau belum nanti kita share. Ya, itu materi yang disiapkan untuk apa namanya pembahasan setiap pertemuan. Bahwa teman-teman semuanya, saya akan share ya. Share screen. Terlihat ya teman-teman ya? Terlihat? Lihat, Pak. Oke. Sebentar. Nah, agama dan kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang kesehatan, yaitu merupakan salah satu nikmatnya, nikmat Allah yang diberikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Konteksnya tentunya kalau konsep dari hadis Rasul itu yang terkait dari apa? Setelah keimanan maka kesehatan. Jadi yang biasanya alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman Islam wa nikmatul sehat wal afiat. Itu salah satunya. Jadi setelah kesehatan maka ditambah lagi iman Islam maka dengan kesehatan. Karena dengan kesehatan itu salah satunya menjadi mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit kan agak sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah selayaknya bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Teman-teman, saya paling lama mungkin sampai jam 8 ya. Paling lama mungkin sampai jam 8 karena saya harus ada aktivitas lain. Salah satunya nganter nyonya, nganter untuk ada kegiatan di luar. Ya, kita berbicara tentang kesehatan. Ya, sehat ini kenikmatan yang kedua setelah keimanan. Salah satu indikator kemudian dikategorikan sebagai salah satu indikator kebahagiaan hidup gitu ya. Indikator kebahagiaan tentunya sehat. Orang kalau tidak sehat ya sulit kita ya beraktivitas. Senyum aja. Alah, Pina, bagus suaranya nih. Bentar. Nggak bisa di ini ya. Ah, sudah. Oke. Mau sehat, ya. Kalau bicara sehat, kalau WHO menyampaikan suatu keadaan baik secara fisik, mental, sosial. Nanti kita juga akan membahas secara fisik atau jasmani ya, rohani ya, kemudian dari sosial ya. Atau dikategorikan mentalnya juga seperti itu, juga berkaitan tentang atau jiwa jasmani rohaninya dan sosial. Jadi penting teman-teman semuanya bahwa kita kehidupan kita dikategorikan sehat, harus sehat itu tiga-tiganya nantinya. Ya. Sehat sosial, apalagi sehat sosial, sehat jasmani kita dulu, ya, sehat badan kita, ya, kemudian dan nanti rohaninya sehat. Ada rohani yang dikategorikan sehat, ada rohani yang dikategorikan tidak sehat. Nah, ini kemudian ada sosial, sosial itu juga yang sehat. Bagaimana kita membangun hubungan antar sesama tentunya itu kesehatan secara sosial. Bagaimana kalau bahasa Qur'annya itu hablum minan nas. Kalau konsep dalam ajaran Islam itu namanya muamalah, itu berkaitan dengan ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini teman-teman semuanya komunikasi dengan
makhluk yang lain. Kalau hablum minanas berarti dengan manusia tentunya seperti itu. Kalau pekan kemarin ya pekan kemarin yang saya sampaikan juga waktu itu adalah terkait dengan apa? Tentang bagaimana menghasilkan komunikasi yang baik di antara manusia. Seperti itu teman-teman semuanya. Tentunya komunikasi yang baik di antara manusia itu ya tidak memunculkan uh, misunderstanding atau salah pemahaman. Ini penting teman-teman semuanya terkait dengan hal ini. Sehingga kita membiasakan komunikasi yang baik di antara sesama. Oke. Kemudian apalagi teman-teman semuanya, kalau bisa dilihat di sini teman-teman ya, yang berkaitan kesehatan secara fisik atau secara jasmani tentunya berkaitan dengan pola makan. Ya, fal yang doril insanu ila ta'ami, ya, yang disampaikan seperti itu dalam surat Abasa, ya, bagaimana kita diupayakan mengetahui ya mengambil makanan yang terbaik tentunya. Ada ayat lain yang berbicara tentang ma asoba min hasanati faminallah wa ma asoba min sayyiati famin nafsi. Bahwa segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala keburukan itu datangnya dari manusia. Jadi teman-teman semuanya harus memahami itu. Ketika kita sakit itu apa biasanya? Karena pola makan. Karena dibuat oleh kita tentunya ya. Bisa makan mie terlalu sering gitu ya, makan pedas-pedas dan sebagainya sehingga muncul ada ya atau yang dikhawatirkan ada GERD gitu ya, seperti itu atau. Nah, kemudian ada surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an itu disampaikan 168 ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita makan tidak hanya halal, ya harus thayyib teman-teman ya, harus thayyib, harus baik dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak asal teman-teman pada ini mah halal, nah itu tidak ya, tapi harus ada thayyib. Misalnya teman-teman karena lagi ngetren gacoan, ternyata pergi terus ke gacoan makan mie terus akibatnya apa? Emang halal misalnya ya. Tapi toyib nggak baik tuh makan mie terus menerus seperti itu misalnya. Nah ini harus ada perhatian dari kita semuanya. Ya karena kadang-kadang kebanyakan sakit mah itu kan anak-anak muda sekarang juga. Ya, yang mengakibatkan dan tadi aktivitas jadi sulit dan sebagainya seperti itu. Oke, ya teman-teman semuanya. Ini adalah berkaitan jasmani, kesehatan secara fisik, kesehatan secara jasmani. Dilampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sangat luar biasa sekali. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan juga berkaitan tentang fisik bahwa Allah itu sangat mencintai orang yang kuat tentunya, kuat dalam fisiknya daripada orang yang lemah. Nah, teman-teman semuanya, nah, bentar, ayo. Oke. Berkaitan halal dan thayyib dalam Al-Quran, Allah merintahkan agar manusia mengkonsumsi halal dan thayyib. Tadi saya sampaikan ya, ini jelas sekali. Jadi berkaitan halal harus jelas seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang harus thayyib juga, ya ada halal dan thayyib. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mengkonsumsi dalam keseharian kita, makan keseharian kita itu jadi halal dan thayyib. Kalau di Indonesia terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. 4 sehat 5 sempurna. Jadi Islam mengajarkan halal dan thayyib. Jadi apa saja boleh dimakan, yang penting halal dan thayyib. Gitu, seperti itu. Dan baik. Nah, halal bisa, tapi kalau bisa jadi tidak baik itu, atau misalnya kita memakan sesuatu yang pada dasarnya membangkitkan, misalnya ya, mohon maaf, asam urat nih, makan emping, itu kan kurang bagus nih, jadinya yang itu yang tidak baik seperti itu. Dan dulu pernah kena asam urat, ya itu luar biasa sekali sakitnya. Ya, teman-teman semuanya.
Ini berkaitan kesehatan gamblang ya. Tentunya makanan yang sehat adalah makanan yang balancing, seimbang lah, dan cukup seperti itu. Karena Rasul tuh menyampaikannya apa namanya, makan itu ketika sedang lapar-laparnya, kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Wah, ini kan konsep yang agak sulit buat kita sebenarnya, teman-teman semua. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa konteks makanan yang tercantum dalam Al-Quran. Banyak sekali, ada buah-buahan, kemudian ada madu, ikan tentunya, kemudian protein hewani, kalau bahasa kita mengatakan protein hewani gitu ya, kemudian ada susu, madu, dan kemudian ada makanan pokok, padi, jagung, dan sebagainya seperti itu. Kemudian keterkaitan dengan makanan yang cukup atau proporsional itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya selalu mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Porsi tubuh kita juga sama, ternyata adalah sesuai dengan kebutuhan. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Wakulu ya, wakulu dan makanlah, wasrobu dan minum ya, wala tusrifu dan jangan berlebih-lebihan, innahu dan sesungguhnya hunya kepada Allah la yuhibbu tidak menyukai al-musrifun atau orang yang berlebih-lebihan. Nah, teman-teman semuanya juga sama. Jadi jangan berpikir bahwa mukbang itu bagus, teman-teman. Kalau mukbang bagus itu untuk konten saja sebenarnya ya. Tapi kalau dalam konsep kita selaku orang beriman, itu kurang bagus. Karena berlebihan, makanya kan seperti itu. Berlebihan mukbang gitu ya. Sampai banyaklah seperti itu. Nah, itu kurang bagus. Kemudian apa? Wa kulu mimma razaqakumullah, maaf, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Di surat Al-Maidah ayat 88 disampaikan tentang apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan, tentunya wa kulu dan makanlah mimma dari apa-apa razaqakum yang diberikan kepada kalian Allahu dari Allah Subhanahu wa taala halalan thayyibah. Yang apa? Yang halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib itu berkaitannya, ada halal dan thayyib. Itu tidak halal saja, tetapi juga berkaitan dengan thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Disampaikan yaitu ketika sudah mendapatkan itu maka kita harus bertakwa tentunya. Tidak mendapatkan harus bertakwa. Gitu ya. Adalah konsep orang bertakwa ya, salah satunya adalah memakan yang halal dan thayyib seperti itu. Alladzi antum bihi mu'minun. Dan tentunya beriman kepada Allah. Nah, teman-teman semuanya, kemudian kita menghindari dari makanan-makanan yang pada dasarnya subhat, ya, yang tidak jelas seperti itu, maka kita menghindari hal tersebut. Ya, saya akan persingkat saja ya teman-teman. Kemudian ya, misalnya makanan-makanan yang jelas tidak boleh ya, yang semua makanan yang dibolehkan, termasuk binatang yang bertaring itu, ya, binatang yang bertaring itu tidak dibolehkan itu, yang bertaring teman-teman. Pak, bagaimana ikan yang bertaring? Ya, nggak ada ikan bertaring, cuma giginya tajam namanya. Kalau taring ada muncul dari sininya seperti itu. Binatang yang bertaring itu tidak dibolehkan. Kalau di sini juga jelas sekali ya, ada konsep dalilnya. Kemudian ada disebutkan, ya. Kalau Al-An'am itu juga berkaitan tentang mengundi nasib gitu ya, makan bangkai, darah, daging itu nggak boleh. Kalau kita ada namanya marus ya gitu, tidak boleh dimakan. Daging babi juga haram hukumnya seperti itu. Kemudian ada orang menyembelih tanpa menyebut nama Allah di dalamnya, dalam sembelihannya, maka itu jadi haram seperti itu. Ya, dalam surat Al-Maidah itu dikatakan sebagai fisik. Ya, itu jelas sekali teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya,
Kemudian yang kedua terkaitan fisiknya, kesehatan fisiknya itu tentunya tadi makan pola makan yang baik, ada pola tidur yang cukup juga. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengatur sedemikian rupa. Kadang saya juga termasuk kadang-kadang belum secara maksimal ya tidurnya itu baik gitu kadang terlalu terlalu malam dan itu ya kemudian terlalu banyak eh, tidurnya dan sebagainya itu bisa jadi karena harus dilatih dengan baik sedemikian rupa seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kemudian tentunya ketika bicara tentang fisik itu juga berkaitan dengan olahraga ya, ada olahraga dan sebagainya seperti itu. Nah, olahraga cukup misalnya olahraga paling mudah harusnya teman-teman tuh kalau naik jangan kalau di kampus itu jangan naik lift harusnya teman-teman semuanya. Jadi jalan kaki aja misalnya lantai dua pun ini banget kok sangat nggak terlalu sulit lantai dua ya atau misalnya teman-teman mau ke kantin lantai 4 ya silakan saja itu banyak nggak terlalu ini kok nggak terlalu membuat capek harusnya dan kita harus banyak berjalan itu bagus ternyata untuk kesehatan jantung kita semuanya. Nah apalagi ada yang ritme kita membiasakan olahraga rutin apapun itu jadi baik yang laki-laki perempuan itu membiasakan untuk berolahraga walaupun agak sulit ya kadang-kadang seperti itu tapi diupayakan semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya ada kesehatan mental. Saya sampaikan tadi kesehatan pertama ada kesehatan fisik, yang kedua ada kesehatan mental. Ya, teman-teman semuanya, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam ya. Tentunya fungsi kejiwaan atau kesehatan mental atau berkaitan dengan kejiwaan ini yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat seperti itu. Membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian disampaikan di sini wa nafsi wa ma sawwaha ya. Demi kesempurnaan ciptaannya fa'alhamaha maka Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha. Dua jalan. Dua jalan ini ada kefasikan dan ketakwaan. Teman-teman tuh diberikan jalan seperti ini ya. Dua oleh Allah SWT tinggal teman-teman milih kebaikan atau milih keburukan. Nah, itu seperti itu ya. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memilihnya yang mana? Gitu ya. Memilih yang mana ini adalah bagaimana kita melihatnya. Nanti ada konsep benar menurut kita, menurut orang lain atau menurut Allah dan Rasulnya seperti itu. Ya, kita akan melihat ya. Kalau keterkaitan kesehatan mental disampaikan di lanjutannya tersebut qad aflaha man zakkaha. Ya. Orang yang istiqomah man zakkaha. Beruntungnya kepada siapa? Qad aflaha. Sangat beruntung man zakkaha. Bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah dalam mensucikan jiwanya. Kesucian jiwa gitu ya, teman-teman. Nah, kesucian jiwa itu adalah selalu nanti di kesucian jiwa itu teman-teman dalam konsep tasawuf ya dalam konsep tasawuf atau yang kita mengenal itu adanya thariqah nanti teman-teman itu ada tahali, tajalli gitu. Pertama membuang pemikiran-pemikiran kotor, kemudian mengisi ya, kemudian mempertahankan keimanan ketakwaan sesuai dengan mempertahankannya, mempertahankan keimanan ketakwaan, mempertahankan kejernihan hati. Jadi teman-teman semuanya itu ada yang dimiliki dalam konsep ilmu tasawuf ya itu juga sama konsep dalam ilmu tasawuf itu seperti itu sehingga kalau teman-teman melihat yang dikatakan toharo atau pensucian toharo ya bersuci ya kan ada dua ada dohir ada batin kalau pensucian secara lahir maka itu membersihkan najis kalau pensucian diri dalam secara batin maka itu adalah menggugurkan dosa
Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Kita berupaya semaksimal mungkin ya, berupaya membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Disampaikan oleh Allah bahwa sangat merugi waqad ya khaba man dassaha. Dan merugi orang-orang yang apa? Yang mengotorinya. Hati ini sudah bersih, jangan dikotori teman-teman. Dengan hal apapun itu. Ini kesehatan mental. Ada prosesnya tahali membersihkan kekosongan jiwa, ya tahali, dan satu lagi harus yang terjadi. Oke, selanjutnya kesehatan sosial. Manusia adalah makhluk sosial tentunya. Di awal kita berbicara tentang manusia, ya. Manusia tidak lepas dari manusia yang lainnya atau memerlukan bantuan orang lain. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah disampaikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu kita disampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita itu diharuskan konsepnya adalah tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Kemudian apalagi perlu adanya nasihat, ya. Nasihat-nasihat kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meminta nasihat di antara orang tua, teman, tentunya nasihat yang baik, dengan nasihat yang baik. Nah, kesehatan sosial ini penting buat kita semuanya. Ya, kalau bahasa psikologinya itu adalah apa itu namanya soft skill. Bagaimana pemandangan kita keterkaitan soft skill. Sampaikan Assalamualaikum, bilang ada TTP sama. Bilang dulu dong. Assalamualaikum gitu. Mana ya? Kita bilang dong. Ada TTP. Bu, namanya Ibrahim. Ibrahim. Nah, kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, konsep sosial ini adalah penting sekali teman-teman ya, berkaitan dengan hablum minanas. Ya, konsep hablum minanas itu bagian terpenting pula dalam kehidupan kita, karena hidup itu adalah bersosialisasi dengan yang lain. Kemudian, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah dalam Islam seorang dikatakan sehat jika memenuhi 3 unsur, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Menjaga kesehatan fisik dengan pola hidup sehat, istirahat cukup dan olahraga. Kemudian menjaga kesehatan rohani dengan apa? Senantiasa wadakaroh hakathiro, mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya, sungguh banyak-banyaknya. Kemudian konsep takwa itu adalah apa namanya? Menjalankan segala perintahnya, imtitsalu awamiri lawajtinabu nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Sehingga apa? Memunculkan qalbun salim, ya, qalbun salim, hati atau isi hati yang selalu sehat. Nah, sepertinya dan selamat dikatakan seperti itu. Kemudian konsep dari kesehatan sosial itu tidak terlepas dari ibadah wermahdoh. Wermahdoh itu terkait muamalah. Muamalah bukan berkaitan tentang jual beli saja, kan, tetapi komunikasi antar sesama manusia, ya, itu juga dikategorikan sebagai muamalah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberikan kesehatan. Kesehatan untuk kesehatannya, tapi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang sehat, ya, mencerminkan TLM yang sehat pula, kemudian mencerminkan bahwa kita adalah mahasiswa yang produktif. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Ada yang ditanyakan?
Halo? Ada yang tanyakan? Dari saya tidak, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, saya pikir cukupkan saja dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah bisa lain-lain kali ketemu lagi. Berarti ini pertemuan keberapa, teman-teman? Ini pertemuan keberapa? 12 ya? 12 ya atau 13? 12, Pak. 12 ya. Kalau 12 berarti ada 2 kali pertemuan lagi, teman-teman. Ada 2 kali pertemuan lagi, habis itu UAS. Saya pikir UASnya pilihan gandanya sangat mudah sekali. Bahasannya jadinya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman insya Allah nilainya baik-baiklah, ditambah nanti aktivitas di kelas seperti itu. Ya, sudah ini dadah dulu sama teteh dadah. Dadah dong. Dadah teteh. Dadah. Ini ada AA tadi ya. Oke. Teman-teman semuanya, see you later again. Insya Allah kita ketemu lagi. Jangan pernah meninggalkan sholat sesibuk apapun. Kemudian selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena 2 poin ini adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Teman-teman, insya Allah pekan depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Iya, selamat berlibur ya. Oke, saya izin duluan ya.